Shalom kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan seringkali memiliki kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan tidak berubah. Ia tetap setia dan tidak akan menelantarkan umatnya. Tetapi ketika permasalahan demi permasalahan tidak pernah beranjak, benarkah rasa percaya tetap kuat bahwa Tuhan tidak berubah? Para pendengar, tetaplah dengarkan renungan ini agar kita dapat mengerti Tuhan yang tidak berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau kembali mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami semakin dibawa untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kebenaran ini terus menghiasi hati dan pikiran kami, sehingga perilaku kami dan kehidupan kami mempercayai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan tidak berubah atau berubah. Firman Tuhan terdapat dalam Maliaki 3 ayat 6. Demikian firman-Nya, bahwasannya Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kekasih Kristus, bila kita baca Alkitab, banyak pernyataan-pernyataan yang menegaskan bahwa Tuhan tidak berubah, sebagaimana ditulis dalam Ayub 42 ayat 1-2, Mazmur 33 ayat 10-11, pasal 107 ayat 27-28, Yesaya 14 ayat 24, 26 dan 27, pasal 25 ayat 1, pasal 37 ayat 26, pasal 43 ayat 13. Demikian juga Yesaya 46 ayat 10-11, Yeremia 4 ayat 28, Maliaki 3 ayat 6, dan Yakobus 1 ayat 7. Ayat-ayat ini berbicara tentang ketidakberubahan Tuhan dalam keberadaannya yang esensial atau dasar. Maksudnya, Tuhan sempurna, tidak pernah berbeda dari dirinya sendiri. Namun, ada juga ayat-ayat lain di Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Hal ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 6-7, Keluaran 32 ayat 10-14, 1 Samuel 15 ayat 10-11 dan ayat 35, Mazmur 106 ayat 45, Yeremia 18 ayat 8, pasal 26 ayat 3 dan 13 serta 19, pasal 42 ayat 10, Yoel 2 ayat 13-14, pasal 7 ayat 3 dan 6, Yunus 3 ayat 9, pasal 4 ayat 2. Benarkah Tuhan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya? Tentu tidak. Bagaimanakah kita mengharmoniskan ayat-ayat yang seakan-akan berkontradiksi? Terlebih dahulu perlu bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan ketidakberubahan Tuhan dan dalam apa saja Tuhan tidak berubah. Kemudian kita akan melihat pentingnya ajaran ketidakberubahan Tuhan bagi iman kita dan memberi jawaban atas masalah dari ajaran ketidakberubahan Tuhan ini dengan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada ayat-ayat Alkitab yang kontradiksi. Pengertian ketidakberubahan Tuhan yaitu tidak ada perubahan dalam sifat, maksud, dan motif-motif untuk bertindak. Hal ini berlawanan dengan dunia yang mudah berubah. Tuhan mutlak setia dan dapat diandalkan. Tuhan adalah batu keselamatan, kekuatan, dan stabilitas kita. Memang Tuhan tidak berubah dalam keberadaannya, atribut-atributnya, tujuannya, dan janjinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak berubah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketidakberubahan Tuhan berarti Ia tetap sama, konsisten, dan stabil secara kekal. Tetapi ada masalah yang terkait dengan ajaran ketidakberubahan Tuhan ini, yaitu dengan adanya ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Sesungguhnya ayat-ayat ini sesuatu yang harmonis apabila dipahami dengan benar. Ayat-ayat yang terlihat kontra seakan-akan Tuhan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya, sebenarnya tidaklah menunjukkan Tuhan berubah,
melainkan perubahan orientasi yang diakibatkan oleh berubahnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dalam dirinya tidak berubah. Yang terjadi perubahan adalah sekitar Tuhan, yaitu hal-hal dalam berhubungan dengan diri Tuhan yang terdapat perubahan. Contoh, mana yang berubah? Angin atau baling-baling petunjuk arah angin? Atau mana yang berubah? Temperatur atau termometer? Dalam pengertian tertentu keduanya berubah, tetapi dalam pengertian yang sebenarnya, baling-baling petunjuk arah angin atau termometer tidak berubah. Baling-baling petunjuk arah angin selalu menunjuk ke arah datangnya angin, dan termometer selalu menunjuk temperatur yang tepat. Sebagai contoh, Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menghancurkan kota Niniwe karena dosa besar mereka. Yunus 3 ayat 4. Kitab Yunus menuliskan tentang bagaimana Tuhan bisa membalikkan rencananya. Yunus 3 ayat 8-10 menyampaikan adanya hukum sebab akibat yang dilakukan manusia dan juga Tuhan. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kata berbalik merupakan makna dari kata bertobat. Dalam kisah Yunus, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Dia melihat bahwa orang-orang Niniwe berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, sehingga dia meluputkan bencana yang hendak dia timpakan ke atas kota itu. Jika kita membaca kisah ini, kita bisa menemukan bahwa bukan hanya orang Niniwe saja yang bertobat, tetapi Yunus juga bertobat ketika dia berada di dalam perut ikan. Lalu, kenapa Tuhan berbalik dari rencananya? Apakah itu artinya Tuhan berubah pikiran? Tuhan tidak berubah pikiran ketika orang-orang Niniwe bertobat. Dari sudut pandang manusia, kita bisa berbicara dengan cara ini. Tuhan mengarahkan Yunus kembali kepada tujuannya. Tuhan mengatur segalanya, di mana pertobatan orang-orang Niniwe adalah keinginan dan rencananya sejak awal. Perjalanan Yunus yang tertunda selama 40 hari justru menyiratkan bahwa pertobatan dan belas kasihan Tuhan itu nyata. Firman Tuhan bekerja sesuai dengan tugasnya. Tuhan meresponi pertobatan manusia karena Dia adalah Maha Pengasih, dan itu adalah rencana yang Dia buat sejak awal. Tuhan tidak berubah, tetapi manusialah yang sebenarnya berubah, entah itu sifat, kehendak, dan tindakannya. Jadi bukan Tuhan berubah, tetapi penduduk Niniwe. Hal ini seperti disampaikan Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 7-8. Ada kalanya ku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Sehubungan dengan belas kasihan Tuhan ketika terdapat pertobatan bukan hanya terhadap bangsa Niniwe saja. Maksud dari Tuhan berubah dan menyesal harus dipahami sebagai ungkapan antropopatisme. Artinya Tuhan mengubah pikirannya dan menyesali keputusannya. Sedangkan antropopatisme adalah ungkapan yang menggambarkan Tuhan yang memiliki perasaan-perasaan seperti manusia. Jadi ungkapan kata nakam artinya berduka, bersedih, atau prihatin. Tidak ada indikasi Tuhan menyesal karena harapannya tidak terpenuhi atau menyesal karena kehendak dan rencananya tidak terlaksana atau menyesali tindakan-tindakannya. Ungkapan menyesal lebih menekankan pada hubungan dan perhatian Tuhan pada umatnya. Jika Tuhan berubah seperti ciptaan-ciptaannya, jika Tuhan menghendaki suatu hari ini dan esok hari yang lain, siapa yang dapat bersandar padanya atau dikuatkan oleh kasih-Nya? Tidak ada seorang pun, tetapi Tuhan itu selalu sama. Kita akan selalu mendapati Tuhan sebagaimana yang telah Ia singkapkan tentang dirinya dalam Kristus Yesus. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan.
layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mencerahkan iman percaya kami, di mana kami dibawa untuk mempercayai dan memiliki satu keteguhan iman yang kuat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan, kami bersyukur. Maka biarlah hari ini kami terus semakin tertanam, semakin mengerti tentang Engkau. Keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sesungguhnya adalah satu keadaan yang memproses iman percaya kami, di mana keadaan itu akan membuat kami untuk belajar dan semakin mengerti tentang rencana Tuhan, di mana kami akan dibawa menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau dan mengalami hal-hal yang baik sebagaimana apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.